Oke, kita akan bahas soal ini ya, WSK Geografi tahun 2025. Ya. Oke, kita mulai dari soal yang nomor paling awal dulu ya. Ini soal awal-awal, seperti biasa, soal tentang iklim dan perubahan iklim, meteorologi. Kita ini coba kita langsung bahas saja ya. Nomor satu dan dua. Nah, saya perbesar. Seiring berkembangnya zaman, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan semakin sering dilakukan. Ya, kita akan pembakaran bahan bakar fosil ya, membakar bahan bakar fosil seperti bensin, solar, aftur, minyak tanah, atau lainnya ya, bahkan seperti gas-gas bumi itu kan bahan bakar fosil yang tentu semakin masif ya, semakin masif sekarang karena kita butuh buat transportasi, kita butuh buat industri gitu ya. Batu bara juga merupakan bahan bakar fosil ya, ini pembakaran akan menimbulkan emisi udara yang nanti emisi udara itu akan berkontribusi pada global warming dan juga climate change. Karena beberapa gas-gas yang berkontribusi terhadap climate change dan global warming itu kan seperti karbon dioksida, sulfur dioksida itu kan dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Sementara hutan vegetasi yang menyerap karbon-karbon tadi atau zat-zat pencemar udara tadi itu kita semakin tebang terus karena ini kita kan nanti ngambil kayu di hutan, nebang pohon, kita pertambangan, nebang pohon. Nah, itu berdampak lingkungan dan berdampak pada atmosfer. Jadi berdampak pada atau mempengaruhi perubahan iklim ya. Dengan cara apa? Coba kita lihat. Ada membantu meningkatkan oksigen di udara. Kan gas-gas rumah kaca kan mungkin sudah pernah saya sampaikan ya bahwa ada seperti uh, karbon dioksida atau ada sulfur dioksida, ada gas-gas seperti metana gitu ya. Itu gas-gas rumah kaca, bahkan juga H2O atau uap air itu juga gas-gas yang bisa memerangkap panas. Jadi kalau misalkan gas-gas itu makin banyak akan bikin bumi makin panas dan akan meningkatkan resiko climate change. Oksigen itu adalah justru gas-gas yang bisa kemudian mengurangi temperatur ya, maksudnya menurunkan temperatur. Dan tentu kalau kita oksigen meningkat kan berarti hutannya makin banyak. Ini kan penebangan hutan. Malah bukan meningkatkan oksigen, tapi malah menurunkan kadar oksigen. Gitu. Jadi yang A nggak mungkin ya. Jadi nggak mungkin kadar oksigen ditingkatkan kemudian jadi uh, global warming. Kan apa namanya logikanya nggak nyambung. Membuat gas rumah kaca berkurang. Malah bakar bahan bakar fosil, menebang hutan, kan malah menambah gas rumah kaca ya. Jadi yang B, jelas nggak mungkin juga, menambah jumlah karbon dioksida. Jadi memperkuat efek rumah kaca. Oke, kita simpan ya, ini sepertinya jawabannya, tapi kita simpan dulu. Kita simpan dulu ya, ini tadi yang A kita eliminasi, B juga kita eliminasi, yang C kita simpan dulu. Yang D menjadikan pola cuaca dunia semakin stabil. Justru dengan global warming akan membuat pola-pola cuaca itu semakin nggak stabil. Cuaca terganggu, iklim terganggu, bergeser-geser. Harusnya kita misalkan musim kemarau itu di bulan April sampai September, sekarang April kita masih banyak hujan di beberapa tempat. Musim bergeser. Beberapa musim kemudian eh, makin ekstrim. Misalkan kemarin pas eh, musim hujan ya, kita ditambah La Nina. Jadi hujan makin ekstrim. Sementara kemudian nanti katanya kalau di tahun 2026 ini, katanya kita akan punya Godzilla El Nino. Dia akan menimbulkan cuaca
panas kemarau yang ekstrim. Kan itu berarti cuaca yang tidak stabil. Jadi pasti bukan ya. Kan mempercepat fotosintesis di lautan ini apa namanya? eh, Masa kita nebang hutan terus membakar bahan bakar fosil, fotosintesis semakin cepat di lautan kan aneh juga ya. Bisa ya jawabannya ya. Karena dengan bakar bahan bakar fosil akan meningkatkan gas rumah kaca seperti karbon oksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, dan sebagainya. Dan ketika hutan ditebang, maka si penyerap ini akan berkurang. Hutan sebagai penyerap itu akan semakin berkurang jumlahnya. Sehingga gas-gas ini tentu malah nggak akan berkurang, malah bertambah. Karena penyerapnya berkurang. Yaitu yang C. Nomor dua. Nomor dua kita lihat ya, nomor dua. Pencairan es di kawasan Kutub Utara dan Selatan berdampak pada naiknya permukaan laut secara global. Jika kondisi ini terus berlangsung, konsekuensi jangka panjang yang paling mungkin dihadapi negara kepulauan seperti kita adalah ya dengan es di kutub utara selatan serta es di dataran tinggi itu berkurang ya karena mencair ya. Kita udah tahu nih di negara kita aja di puncak Jaya yang punya salju dan es itu katanya telah punah karena pencairan. Jadi disebabkan karena global warming. Dan ketika mencair akan meningkatkan jumlah air di permukaan bumi. Sehingga dampaknya permukaan air laut akan naik atau meningkat. Negara-negara yang kepulauan seperti kita akan terkena dampak yang lebih terasa. Misalkan pulau-pulau kecil akan tenggelam. Karena kalau pulau-pulau kecil kan dia paling cuma ketinggian berapa senti, berapa belas senti, berapa puluh senti saja dari permukaan laut. Coba kita lihat nih. Konsekuensi yang paling, coba konsekuensi jangka panjang ini hati-hati. Kita harus memikirkan setiap kalimat di dalam soalnya. Konsekuensi jangka panjang yang paling mungkin dihadapi. Ini kan dihubungkan dengan negara kepulauan nih. Ini kata kunci negara kepulauan. Kepulauan, pulau-pulaunya banyak, tapi kan kecil-kecil. Kita pulau besar kan cuma Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Lainnya kan pulau kecil-kecil. Sehingga itu dari 17 ribuan pulau katanya. Nah, pulau-pulau lainnya itu kecil-kecil lah. Mereka paling cuma berapa berapa belas meter persegi aja luasnya. Kan kecil banget. Dan mereka pulau yang ketinggiannya rendah atau pendek. Jadi rawan tenggelam. Itu resiko bagi negara kita di jangka waktu yang jangka panjang, maka pulau-pulau ini akan tenggelam dan akan semakin hilanglah pulau-pulau kita. Pulau-pulau kita tenggelam, bayangkan daerah terluar. Batas negara itu ditentukan dari uh, pulau terluar atau daratan terluar. Jadi kalau pulau terluar hilang, maka bisa berpotensi kita akan makin mundur perbatasan negara kita. Buat pulau-pulau yang cukup besar, itu di daerah pesisir akan dilanda banjirop. Dan telah kita rasakan ya, seperti di Semarang, di Jakarta, di Surabaya, ini banjir-banjirop itu sebuah dampak dari global warming dan peningkatan permukaan laut. Kalau yang A jelas salah, kan mana mungkin daratan makin luas, kan salah. Badai tropis makin jarang. Malah kalau climate change terjadi, malah uh, cuaca makin ekstrim, makin sering muncul badai-badai tropis.
Pesisir malah akan terganggu sama banjirop, gitu ya. Akan menghilang, abrasnya akan makin intensif. Suhu rata-rata kan pasti meningkat ya. Nah, jelas nomor dua itu B jawabannya. Ya, saya rasa gampang ya, karena isu-isu iklim ini kan sering kita baca-baca ya. Kayak kita ke nomor tiga sekarang. Masih tentang eh, climate change ya. Ini sebuah fenomena yang disebut dengan ENSO ya. El Nino Southern Oscillation yang terjadi pada Samudra Pasifik di dekat ekuator. Nah, nanti ENSO ada dua ya, ada El Nino dan juga ada La Nina. Dan mereka berpengaruh pada eh, Samudra Pasifik di sekitar ekuator dari timur ke barat. Dan kita kan di baratnya Pasifik ya. Maka kita terpengaruh, cuaca kita terpengaruh sama ENSO ini. Ketika La Nina melanda, dampak utama yang biasanya kita rasakan adalah ya musim kemarau ya, yang lebih lama, lebih kering, lebih ekstrim. Kalau curah hujan meningkat ini kan karena, eh maaf, saya agak error. Kalau musim kemarau ini karena El Nino ya, El Nino. Yang katanya akan kita rasakan ekstrim di tahun 2026. El Nino Godzilla katanya. Nah, kalau La Nina, efeknya ke peningkatan curah hujan. Temperatur, cuaca hujan akan meningkat secara ekstrim. Sehingga meningkatkan kerawanan banjir dan juga longsor. Seperti di beberapa saat kemarin. Jadi kan fenomena atmosfer ya, yang tidak ada kaitan dengan aktivitas geologis seperti gunung api. Nggak ada kaitannya. Kekeringan panjang ini kan nggak cuma di pesisir ya, tapi juga di seluruh wilayah yang terkena El Nino ya. Itu baru kekeringan panjang. Nggak cuma di pesisir. Ya. Tuh, itu pun karena El Nino, bukan La Nina. Oke, nomor tiga, ini ya, B jawabannya. Pengaruh dari La Nina. Oke, itu untuk nomor uh, tiga. Oke, coba kita ke nomor empat. Nomor empat ini bicara tentang Paris Agreement atau kesepakatan Paris. Coba, Paris Agreement adalah kesepakatan internasional yang bertujuan menahan kenaikan suhu global. Tidak melebihi 1,5 degree Celcius dari masa pra-industri. Batasan tersebut sangat penting untuk keberlangsungan manusia dan lingkungan di bumi karena, oke, coba kita lihat seperti apa Paris Agreement ya. Ini kalau adik-adik pengen buka, bisa buka di UNFCCC ya. Berarti ada eh, filenya untuk kesepakatan Paris atau Paris Agreement di tahun 2015. Ini saya tunjukkan filenya ya untuk Paris Agreement.
Nah, ini Paris Agreement ya, filenya. Ya, silakan bisa dibaca-baca, tapi saya nggak usah sampai tahu detail ya. Ini cuma, ya penting adik-adik bisa tahu seperti apa Paris Agreement ya. Seperti apa Paris Agreement. Nah, coba kalau kita lihat soalnya. Kenapa penting ada batasan, jangan sampai ada peningkatan nyampe 1,5 derajat Celcius. Kenapa? Penting untuk keberlangsungan manusia. Karena bayangkan ya kalau suhunya naik sampai sekian, ini dampaknya bisa begitu besar sekali. Dan ini akan melebihi ini kalau kita boros pemakaian bahan bakar fosil. Makin banyak kita bakar bahan bakar fosil, maka akan makin besar resiko makin panas di udara. Jadi tentu bukan A ya. Masa kita bikin Paris Agreement biar bisa bakar bahan bakar fosil? Enggak. Malah Paris Agreement itu kita cara buat ngurangin temperatur itu dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Dan tentu ada banyak tujuan ya. Kenapa sangat penting? Karena kalau ada peningkatan sampai di atas 1,5, maka climate change itu akan luar biasa dampaknya. Akan muncul cuaca ekstrim yang sangat luar biasa. Dan itu bisa berdampak pada pertanian, ketahanan pangan, pada kebencanaan, dan sebagainya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Sangat penting karena untuk meminimalisir dampak ekstrim perubahan iklim dan menjaga stabilitas ekosistem. Oke, itu nomor 4 ya. Nanti kalau misalnya ada diskusi, silakan ya. Bisa langsung, bisa lewat kolom chat, boleh. Atau mungkin mau disampaikan langsung buka mic juga, boleh. Silakan. Oke, kita ke nomor 5 sekarang. Kadar karbon dioksida yang terus bertambah di atmosfer bukan hanya menyebabkan suhu bumi naik, tapi juga berdampak pada kehidupan di laut. Peningkatan kadar karbon dioksida di laut akan mempengaruhi kondisi fisiologis terumbu karang dalam bentuk. Nah, jadi meningkatnya kadar CO2 di udara bukan cuma berpengaruh pada udara saja, tapi juga berpengaruh pada kehidupan di laut, terutama akan berpengaruh pada fisiologis terumbu karang. Nah, bentuknya apa nih? Coba kita lihat ya bentuk dari pilihan jawabannya. Membuat pertumbuhan terumbu karang cepat dan masif, ini kita sebenarnya bisa langsung eliminasi ya, karena kan pasti berdampaknya negatif ya, bukan malah bikin terumbu karang jadi tumbuh dengan cepat masif itu kan tidak ya. Membuat struktur kalsium karang semakin kuat ini kan malah positif ya, kan tidak ya. Menambah jumlah ikan nggak ada kaitannya. Nah, eh, dampaknya dampaknya kepada terumbu karang bisa menyebabkan terumbu karang itu jadi ada pemutihan atau bleaching. Jadi terumbu karang makin makin putih, putih karena dia eh, terpengaruh sama CO2. Jadi CO2 itu kan diserap sama laut ya, sama laut karena laut itu kan menyerap CO2. Akibatnya CO2 itu kan bereaksi dengan terumbu karang dan dengan air laut akan menimbulkan
bleaching pada air laut. Dan itu disebabkan karena suhu permukaan laut itu meningkat. Coba saya cari video uh, climate change ya, pada laut ya. Nah, ancaman perubahan iklim ya, ini coba saya cari dan kita bisa lihat video yang bisa menjelaskan ya tentang seperti apa dampak climate change pada lautan. Coba cari, ini bagus ya, climate change pada, tapi jangan yang lama-lama ya videonya. Oke, coba ya kita lihat ini aja ya. Dampak climate change pada ekosistem laut ya. Saya berikan subtitle ya. Coba saya terjemahkan. Bahasa Indonesia. Oke, mari kita coba saksikan ya. Mari kita saksikan. Are like a block of towers. We're removing the bricks from the bottom of these ecosystems and putting human livelihoods in peril. By having more carbon dioxide in the water, it's slowly killing the ocean. But it's not climate change. It's been dubbed climate change's evil twin, ocean acidification. The point at which we could have avoided the worst of this car crash, I'm afraid, is over. So how serious is this threat, bubbling below the surface? It's a rush against time to stop this. And what can be done to tackle it? Vanessa O'Brien is an explorer who has been to space and the summit of Mount Everest. In 2020, she set out to become the first woman to reach both the highest point on Earth and the deepest part of the ocean. I was going to the most extreme environment on the planet in a reusable submersible. The longer we're down, the more likely things go wrong. What motivates me personally to be part of something bigger than myself, to contribute to wider knowledge or inspire even one person. After 4 hours, Vanessa successfully reached the very bottom of the Pacific Ocean, an area called the Challenger Deep, nearly 11,000 meters below the surface. Part of her mission was to collect samples to allow scientists to do further research into a problem many people have never heard of, but which Vanessa had read about: ocean acidification. I chose to give my water samples to the Natural History Museum because it was their article on ocean acidification that inspired me. In 2020, scientists at London's Natural History Museum published a paper on the rising acidification of the ocean since the Industrial Revolution and the impact of this on marine life. They studied shelled creatures collected from the Pacific Ocean in 1875 by a ship named HMS Challenger. Then, the scientists compared these historical samples to modern versions of the same organisms, collected nearly 150 years later in the same area. What we've seen is that some of these organisms, their shells have been up to 76% thinner in the modern day than they were at the time of the Challenger. So our conclusion was that the thinning of these shells over 150 years was an example of one of the products of ocean acidification. So what exactly is ocean acidification?
And how worrying is it? The best place to start is Washington State, in the early 2000s, when oyster farmers were mysteriously losing huge amounts of stock from their hatcheries. Over 3/4 of our oyster larvae died, so it's a big impact for us. And the impact is being felt by the local economy that depends on their business. This high rate of mortality at first was a mystery. Could it be pollution? Could it be climate change? Then, scientists discovered the cause. The changing chemistry of the ocean was preventing baby oysters from making shells. It was the first time ocean acidification was identified as a threat to marine life. Washington State, where I live, has the dubious distinction of being ground zero for ocean acidification. Ocean acidification has literally changed the chemistry of our oceans. What's happening now is at a scale and at a speed which is just unprecedented. And it means that we're living in the first ocean acidification experiment at this speed, which is truly terrifying. Ocean acidification is alarming, but it's not exactly what it sounds like. Acidity is measured by the pH scale. In the middle is neutral, 7. Anything lower is acidic. Anything higher is the opposite, alkaline. The ocean's pH level is around 8, meaning it's actually alkaline, not acidic. Since the Industrial Revolution, the ocean's pH level has decreased from 8.2 to around 8.05. This drop may sound small, but it has a vast reach. It equates to an increase in acidity of around 40%, shown on this map as a shift from blue to yellow. And by the end of this century, the ocean is predicted to be 150% more acidic. Small wonder scientists are concerned. I have 2 children. I would love for them to know about the oceans in their science and geography lessons. But if we keep on going the way we're going with ocean acidification, climate change, then my fear is that they will end up having to learn about these things in history lessons. So what's driving this? There's a familiar culprit, the carbon dioxide created by burning fossil fuels. As the amount of CO2 in our atmosphere increases, the ocean's pH level decreases. This chemical change in the ocean makes life much harder for many marine animals. Carbon dioxide is such an important player in many of the key processes that just a small change in ocean chemistry can have huge implications for the health of individual organisms and for whole ecosystems. Dr. Sebastian Henniger is a leading global expert on ocean acidification and studies its impact on coral across the world. His research suggests ocean acidification is the prime suspect in the destruction of deep, cold water coral, which is essential to the marine ecosystem. One of the main reasons they're important is that they support just a huge amount of biodiversity. And without those, there just would be less life in those areas and less life which then feeds up into the different food chains as well. If the coral collapses, homes for other animals are lost and ecosystems threatened. You can really see how complex the framework is here. His forensic investigations suggest ocean acidification is the cause of a threatening condition called coral porosis. Osteoporosis in humans is when we start getting more holes in our bones. We call this coral porosis because this is porosis, or dissolution, of the coral itself. In California, coral porosis has caused these corals to collapse and crumble. The disease first attacks the dead coral skeletons, on which the living coral is anchored. These reefs are built of mostly dead coral skeleton with the live coral continuously growing upwards. They tower up to tens of meters high. So these deep sea coral ecosystems are really cities of the deep. They're supporting all sorts of other life. If that dead part starts to dissolve, then that whole ecosystem starts to collapse. Sebastian says studying California's collapsed reefs could give clues about the fate of deep sea coral in other parts of the ocean. We're very interested in looking at the Californian coral systems because it is a window into our future. Another challenge for scientists
is understanding how the threat of ocean acidification is combining with climate change. So if we can check the pH from these samples today. So now, at his lab in Scotland, Sebastian is exposing deep-sea coral to more acidified, warmer waters and decreased oxygen, with results expected in autumn 2023. We can put these corals in these tanks and simulate future ocean conditions. And by doing that, we can see the timescales that we'll see for collapses of ecosystems as a whole. With marine ecosystems, they're going to become hotter, they're going to become more sour as we increase the CO2, and they're going to become breathless as we decrease the oxygen which is available to marine life. This threat to marine ecosystems also poses a threat to human livelihoods across the world, from scallop fishermen in Peru to the indigenous people of Alaska who rely on salmon. I've always been taught that when the tide is out, the table is set. Raven Cunningham is a sixth-generation commercial fisherman who has noticed a worrying change. We would go out and harvest shellfish. We would be able to go get a 5-gallon bucket in a couple hours. Just this spring, I went out for half the day and only got a quarter of a bucket. Raven is an Eyak-Chugach Alaska native. The Eyak indigenous community have been living in southern Alaska for over 3,000 years. The sea has always been central to their way of life, but more recently, both have been severely threatened. The devastating environmental and economic effects of this spill are going to be here for many years. In 1989, the Exxon Valdez tanker spilled over 41 million litres of crude oil. And the impact continues to be felt now. Ocean acidification is another, less conspicuous, but increasingly serious threat to Raven and her community. My community is very dependent on the ocean, not only for economic benefits, but for subsistence. Everybody in our community subsists in one way or another. The Eyak depend on salmon especially. Much like the rest of Alaska, where salmon accounts for more than a third of its seafood industry, worth over $5 billion. It's now feared ocean acidification is contributing to declines in both the numbers and size of salmon. Our Copper River king salmon would come around 50 to 100 pounds. Now we're lucky if we catch 30 to 50 pound salmon. Ocean acidification could be one of the causes of this decline because it is killing the food source salmon rely on. These small creatures called pteropods. Pteropods are the original poster child of ocean acidification. They're tiny planktonic snails that literally everybody loves to eat. These protein-packed power bars are known as the potato chips of the sea. Found all over the world, they're eaten by everything from salmon to seabirds. So these tiny creatures can have a huge impact, not just on ocean life, but on the entire food chain. We quite often call them sea butterflies because they kind of have this flying wing movement. They're very beautiful creatures, it looks nice and healthy. It's obviously very active, it's moving around a lot, we can't keep the camera on it. But now, the shells of this vital species are dissolving in waters all over the world. And with around 40% of the global population relying on seafood as a significant source of protein, there are concerns about the impact on the world's food supply chain. You can see all around the edges here, there's cracking and a great big hole here. Pteropods are now being found around the oceans, around different locations around the world, in different states of this sort of dissolution, and these are indicators that oceanification is happening out there in the real world. So what can be done to tackle ocean acidification? Well, the most effective answer is one you've probably heard many times before. Reduce our carbon dioxide emissions. Reduce. 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 We need to stop putting carbon dioxide into the atmosphere.
Reducing fossil fuel consumption remains the single most important measure. But there are other things which can help deal with the carbon dissolved in the ocean. Growing plants like seagrass or kelp under the water is one. They are very effective at absorbing carbon. Seagrass captures carbon 35 times faster than tropical rainforests. But there are clear limitations. To really mitigate today's carbon dioxide emissions, you'd have to carpet a fair portion of the world's oceans with seaweed farms. Others, such as this company in West London, are putting their faith in technology. We just came back from Hawaii, where we've built the world's first ocean-assisted direct air carbon capture plant. That's capturing around 37 tons of CO2 per year at a levelized cost of $475 per ton. Capturing carbon dioxide from the air is a well-established idea, but Heimdall's technology is novel, capturing it from the sea. The company is targeting the ocean because it contains more carbon dioxide in the atmosphere. We use the ocean as our intermediary in order to capture CO2, because the ocean has 150 times more CO2 in it by volume than the atmosphere does. Heimdall has some fairly lofty ambitions. Remember the ocean's pH levels from the 1870s, when the ship HMS Challenger collected samples? Heimdall is hoping to bring those levels back. We are restoring the pH back to the level that it was pre-industrial revolution. We are going to restore life back to our oceans. And the company says its system, designed to sit inside a standard container, is scalable. It will need to be. Even once these containers are finalised, to capture just 1 year's worth of global CO2 emissions at current rates would take around 36 million units. From new technology to growing plants underwater, these proposed measures to tackle ocean acidification are hampered by an inconvenient truth. Reducing the volume of carbon in the ocean will have limited impact without reducing the volume in the atmosphere. You can't get away from the fact that, like climate change, ocean acidification is the result of carbon emissions. And it's just one more reason to tackle what many regard as the world's most pressing problem. The point at which we could have avoided the worst of this car crash, I'm afraid, is over. We need to actually start applying the brakes. The big question is, how do we make this crash survivable? One that we can walk away from. Ya, adik-adik, ini tadi sudah kita lihat ya, pengasaman laut sebagai dampak ya dari dari karbon dioksida. Ya, dan tadi kita lihat seperti karang-karang yang semakin berkurang, makin larut, makin berlubang-lubang, itu ditambah dengan bleaching atau pemutihan. Itu dampak dari CO2 yang meningkat di lautan. Tadi juga sempat kita lihat ada cara mengatasinya ya, itu adalah untuk menggunakan padang lamun karena dia bisa mengurangi kadar karbon dioksida di lautan. Oke, menarik ya. Tadi beberapa informasi penting kita tadi dapatkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Kita sekarang ke nomor 6. Jika gas rumah kaca di atmosfer terus meningkat tanpa upaya pengurangan, dampak yang paling mungkin terjadi pada pola migrasi dan penyebaran hewan di darat maupun di laut adalah, ya kalau gas rumah kaca di GRK ya, itu meningkat di atmosfer, terus tanpa ada upaya pengurangan, maka dampak yang paling mungkin adalah pola migrasi dan penyebaran hewan di darat maupun di laut adalah tentu bisa ada dampak ya pada pola migrasi dan penyebaran. Tentu habitatnya terganggu sehingga tentu dia bisa bergeser, bermigrasi mencari tempat yang lain ya, karena misalkan yang tadinya tempat di pesisir yang terganggu, maka beberapa vegetasi, beberapa hewan akan
bergeser ke tempat yang lebih tinggi. Ya, pasti ada perubahan pada habitat aslinya. Itu pasti. Kalau misalkan tanpa perubahan pada habitat asli itu kayak nggak mungkin. Ya, ini kan pola migrasi, ya, ini kan penyebaran ya. Ya, tentu mereka mencari tempat yang mungkin lebih cocok temperaturnya, tempat yang lebih baik, karena tempat yang lama berubah berubah sifat atau mungkin hilang atau mungkin terganggu. Lebih tepat ya, yang B lebih tepat ya. Pola migrasi dan penyebaran spesies berubah drastis untuk mencari habitat yang lebih cocok. Ternyata mereka migrasi ke utara, kemudian mereka migrasi ke arah lain. Itu contoh dampaknya. Kalau lain kan tidak ada kaitan dengan pola migrasi ya. Yang C tiba-tiba langsung punah. Kan ya tidak secepat itu ya. Atau hewan laut migrasi ke daratan kan ya. Nggak logis ya, aneh ya. Kayak yang B lebih pas ya. Nomor 7, pencarian es di kutub menambah volume air tawar ke lautan. Sehingga kadar garam air laut menurun. Ya kan, es itu kan air tawar ya. Air tawar ketika mencair akan membawa sifat tawar ke lautan ya. Sehingga kadar garam di laut akan menurun. Atau salinitas akan menurun. Salah satu dampak utama dari perubahan salinitas ini adalah terhadap arus laut dunia adalah, oke, mungkin sudah pernah saya singgung tentang sirkulasi termohalin ya, atau atau sirkulasi termohalin. Ini merupakan sirkulasi arus laut global ya. Ini coba kalau kita lihat gambarnya ya. Sebentar saya buka Google ya. Mungkin sudah pernah lihat seperti apa sirkulasi arus laut global ya. Sebentar. Sirkulasi termohalin. Tunggu ya, ini masih loading gambarnya sebentar. Ini merupakan sirkulasi arus laut yang disebabkan karena pengaruh dari termo dan halin, dari perbedaan temperatur dan salinitas antara laut satu dengan laut yang lain. Nah, ini sirkulasi termohalin. Dan sebentar saya bukakan gambarnya. Ini kalau kita lihat ya, adik-adik, ini bergerak dari satu samudra ke samudra yang lain. Dan terdapat eh, dua jenis arus ya, ada arus yang panas ya, atau arus yang hangat yang berwarna merah ini. Ini arus hangat yang bergerak di dekat permukaan bumi, dan kita dilewati sama arus itu. Ini kita dilewati ya. Kalau arus yang melewati kita, itu nama lokalnya arus Arlindo, atau arus lintas Indonesia. Lalu ini aliran yang hangat ya, arus hangat. Jadi arus yang dingin ya, dia bergerak di bagian bawah samudra, dan karena dia lebih dingin, maka dia punya densitas yang lebih besar ya. Nah, kalau kita nggak dilewati sama arus dingin ini. Atau coba kita cari video tentang sirkulasi termohalin ya. Thermohaline circulation, atau sering disebut dengan Global Ocean Conveyor Belt System, atau sirkulasi arus laut global. Sirkulasi ini sebenarnya uh, membuat
iklim global jadi lebih teratur ya. Coba saya uh, cari video yang lumayan bisa menjelaskan secara enak ya, seperti apa sirkulasi termohalin. Ya, mungkin coba yang ini ya. Nah, ini sirkulasi termohalin. Memang tidak ada suaranya ya. Bentar, loading. Nah, dia bergerak dari satu samudra ini, kita di Samudra Atlantik bagian utara ya. Ini Samudra Atlantik kita, nih kalau kita lihat arusnya, jadi dia akan melibatkan arus-arus yang besar-besar dan yang kecil-kecil. Arus-arus yang di dunia. Ada arus dingin dan arus hangat. Mungkin kalau pernah dengar arus seperti Gulf Stream, arus Australia Timur, Australia Barat, arus Agulhas, itu merupakan contoh arus yang dinamai ya di dunia. Dan kita dilewati itu sama satu arus hangatnya. Ini sebenarnya sekalian kita materi oceanografi ya sebenarnya. Oke, itu sirkulasi termohalin. Oke, coba kita lihat. Tadi ada yang gambar yang lebih jelas ya sebenarnya. Ini yang singkat saja ya. Coba kita lihat. Oke, kita tunggu sebentar koneksinya sedang agak lemot ya. Ini juga saya dari tadi sudah off cam agar lebih stabil sinyalnya. Coba kita saksikan ya. Maaf ini iklan sebentar mungkin ya. The ocean currents and sea currents are called the oceanic circulation, and they are driven in two ways. The first reason is that the ocean currents on the surface are driven by the wind. The other drive is the thermohaline circulation. The ocean currents and sea currents are called the oceanic circulation, and they are driven in two ways. The first reason is that the ocean currents on the surface are driven by the wind. The other drive is the thermohaline circulation, which will be discussed first. Thermohaline circulation means that the sea currents are driven by density differences of the water caused by... Itu tadi disebutkan kalau gerakan laut disebabkan karena angin sama thermohaline circulation ya. Dan kalau karena angin itu kan membentuk gelombang. Kalau sirkulasi termohalin itu kan
menyebabkan arus laut ya. Dan arus laut disebabkan karena adanya perbedaan densitas, salinitas, dan temperatur antar laut satu dengan laut yang lain. Temperature differences and differences in salinity. Thermal refers to temperature and haline refers to salinity. First of all, remember the following two rules. Cold water has a higher density than warm water and sinks to the bottom. Salt water has a higher density than fresh water and sinks to the bottom. Seawater warms up at the equator. Then it flows towards the North Pole. Along the way, the ocean currents emit a lot of heat, which warms the atmosphere, but cools the water itself. Also, a lot of water evaporates, but the salt remains behind. When seawater freezes and forms sea ice, the salt also remains in the seawater. In short, the density of the water is therefore increasing. Eventually, this water sinks and forms deep water, causing ocean circulation, which is also called the ocean conveyor belt. The second driver of ocean currents is the wind. Just north of 30 degrees north latitude there is a westerly wind. The seawater on the surface is blown along, but due to the Coriolis effect it deviates to the right, seen from the direction. Dan sirkulasi arus laut global itu dia juga berputar ya, ini yang berbelok ya, ini yang kita sebut dengan gyre ya. Gyre karena efek dari Coriolis. Oke, ini tadi sirkulasi termohaline tadi ya. Yang gambar tadi ya. Ya, sirkulasi termohaline tadi ya. Oke, coba kita lihat di soal ya. Dampak utama dari perubahan salinitas ini terhadap arus laut dunia adalah, bayangkan kalau misalkan air laut itu makin tawar ya, apa yang terjadi? Sebenarnya kan kalau kita bicara sirkulasi ini kan karena ada perbedaan salinitas ya. Bayangkan kalau laut makin tawar, maka tidak akan ada perbedaan salinitas. Maka nanti arus atau sirkulasinya pasti akan melambat. Karena lautnya semakin seragam tawarnya gitu. Malah akan melambat, sehingga kan sirkulasi ini kan memberikan efek pada iklim global. Jadi nanti persebaran iklim yang lebih baik itu akan tercipta karena adanya sirkulasi ini. Nah, ketika sirkulasi terganggu, maka distribusi temperatur juga akan terganggu. Jadi yang lebih tepatlah arus akan terhambat atau melambat, sehingga distribusi panas di bumi akan terganggu. Kalau misalkan air laut semakin tawar ya, atau turun kadar garamnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Metana, C4, dikenal sebagai gas rumah kaca yang lebih kuat dibandingkan karbon dioksida. Alasan utama, metana dianggap lebih berbahaya dalam konteks pemanasan global adalah kenapa metana dianggap lebih berbahaya dibandingkan CO2. Kalau kita cek secara jumlah, itu karbon dioksida masih lebih banyak dibandingkan metana. CO2 itu merupakan gas yang paling besar persentasenya sampai saat ini. Jadi kalau metana lebih banyak, ya sekarang belum ya, belum. Atau ya belum sih ya. Tapi memang kenapa metana dianggap lebih berbahaya? Karena metana lebih mampu menyimpan panas lebih besar dibandingkan CO2. Lebih mampu memperangkap panas dibandingkan CO2. Itu alasan utamanya. Dia lebih mampu merangkap panas. Jadi kalau ada satu molekul C4 sama CO2 dengan jumlah dan volume yang sama, tapi panas yang ditangkap sama C4 lebih besar dibandingkan sama CO2. Sehingga C4 lebih akan, kalau jumlahnya banyak, akan sangat masif menyebabkan global warming. Seperti itu.
Itu nomor 8 ya. Kita ke nomor 9. El Nino kerap dikaitkan dengan meningkatnya kasus kebakaran di hutan Indonesia. Fenomena El Nino dapat memperbesar resiko kebakaran hutan dengan cara akan meningkatkan cuaca ekstrim berupa panas ya dan kemarau ya. Kemarau akan lebih panas dan lebih lama ya. Kalau lebih pendek kan berarti salah ya. Kemarau akan lebih lama. Sehingga tanah dan hutan akan lebih kering ya. Iya, karena jadi kering kan gampang terbakar. Di musim kemarau akan lebih lama, lebih kering, hujan lebih sedikit, bahkan bisa kering sama sekali. Jadi suhu udara akan lebih panas ya. Ini kan salah ya. Suhu udara akan lebih panas. Karena kering, kelembapan akan turun ya. Karena akan kering. Itu pengaruh dari El Nino. Itu nomor 9. Nomor 10. Nah, ini kembali ke sirkulasi termohalen. Jika sirkulasi termohalen global yang berperan mendistribusikan panas di lautan berhenti akibat pancaran di kutub, maka dampak utama yang dirasakan oleh Eropa Utara dan tropis. Jadi kan distribusi panas kan akan terganggu ya. Selama ini dengan sirkulasi termohalen, panas dari daerah tropis itu dibawa dibawa sama sirkulasi ke lintang yang lebih tinggi. Sehingga ketika termohalen masih berjalan, tropis tidak sepanas yang seharusnya ya. Dan panasnya itu disirkulasikan ke utara sama selatan. Sehingga di utara sama selatan yang lebih tinggi lintangnya tidak sedingin yang seharusnya. Seperti itu. Kalau misalkan sirkulasinya berhenti atau melambat, yang ada Eropa Utara akan makin dingin, akan dingin ekstrim. Sementara di tropis akan panas ekstrim. Nah, itulah kenapa sirkulasi termohalen itu penting. Kenapa? Karena sirkulasi ini akan mendistribusikan panas dari tropis ke lintang yang lebih tinggi. Sehingga yang tropis akan kurang panasnya, yang lintang tinggi akan berkurang dinginnya. Tapi kalau berhenti, maka akibatnya akan seperti yang A. Eropa Utara akan pendinginan ekstrim, tropis akan panas sekali atau makin panas. Oke, 10 A. Nah, oke, tadi ya. Nomor 1 sampai 10 soal OSK Geografi 2025. Ini tentang iklim dan perubahan iklim. Nah, kita lanjut ya. Soal berikutnya nih sudah masuk ke soal geologi, geomorfologi, dan penggunaan lahan. Nah, silakan coba dibaca soal nomor 11 sampai 12 ya. Kemudian saya berikan kesempatan mungkin 2 menit dibaca dan kira-kira apa jawabannya. Nomor 11 dan 12. Oke, silakan. 2 menit silakan dibaca dahulu.
Oke, sudah dibaca-baca ya. Kita lihat nomor 11, Palung Mariana terbentuk karena lempeng Pasifik. Ini bicara tentang pergeseran lempeng ya, atau lempeng tektonik ya. Ada beberapa lempeng, ini kan di sekitar Filipina ya, negara Filipina ya, yang merupakan palung terdalam di dunia, dan terbentuknya karena aktivitas lempeng yang mana, gitu ya. Karena lempeng Pasifik ini kemana, gitu ya. Coba kita lihat peta lempeng ya. Searching aja biar cepat gambar peta lempeng. Ya, peta lempeng ya. Oke, kita cari gambar yang paling enak ya. Peta lempeng, mungkin yang ini ya, coba ya. Oh, terlalu kecil. Sebentar, kita cari yang agak besar gambarnya. Oh, masih kecil ya. Oke, ini coba kita lihat nih. Ah, lempeng di sekitar ini ya. Indonesia, Filipina, ini lempeng Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik. Nah, sekarang gimanakah letak dari posisi Palung Mariana? Yang merupakan palung terdalam di dunia. Nah, di mana nih posisinya? Coba kita cek di sini ya. Titik detailnya di sini nih. Mariana Trench. Nah, ini ya. Ini Filipina. Ini Filipina ya. Negara Filipina. Ini jelas kelihatan ini adalah lempeng Filipina ya. Lempeng Filipina. Ini lempeng Pasifik ya. Dan ini lempeng Filipina kan di sini persis ya. Sementara palungnya di sebelah sini palungnya. Di sekitar Guam. Nah, maka lokasinya ini lempeng Filipina ya. Maka ini perbatasan lempeng antara lempeng Filipina sama lempeng Pasifik ya. Nah, antara lempeng Filipina dan lempeng Pasifik di sini nih. Apa yang terjadi antara lempeng Filipina dengan lempeng Pasifik? Yang terjadi adalah lempeng Pasifik itu menunjam ke bawah lempeng Filipina. Ada penunjaman lempeng menuju ke lempeng Filipina. Itu yang terjadi. Sehingga menimbulkan suatu palung terdalam. Karena palung itu kan merupakan perbatasan lempeng di mana ada peristiwa penunjaman di sana. Ada subduksi lempeng, kan gitu ya. Itu juga yang kita temukan di sekitar sini. Ini kan juga ada daerah subduksi ya. Jadi juga ada palung juga di situ. Nah, maka lempeng Pasifik ini karena menunjam ya ke bawah lempeng Filipina. Karena interaksinya antara lempeng Filipina dengan lempeng Pasifik ya. Seperti itu. Karena di sini lokasi palungnya. Oke, seperti itu ya adik-adik ya. Untuk lempeng tektonik 11 itu C. Nomor 12. Nomor 12 di sini diagram di bawah ini menggambarkan polaritas magnetik yang tercatat oleh mineral di batuan dekat pematang tengah samudra. Oke, ini Mid Oceanic Ridge ya.
MOR, atau pematang atau punggungan tengah samudra yang merupakan daerah divergen atau batas dua lempeng yang saling berpisah ya. Coba adik-adik ke review lagi batas-batas lempeng ya, ada yang konvergen, ada yang divergen, ada yang transform. Konvergen saling bertemu, divergen saling berpisah, saling menjauh. Kalau transform saling berpapasan. Nah, daerah divergen akan timbul daerah pemekaran yang membentuk pematang di tengah samudera. Huruf A, B, C, D menggambarkan lokasi batuan. Jadi memang secara magnetik itu batuan-batuan dan mineral di sekitar daerah pemekaran itu akan membentuk pola seperti ini. Pola-pola yang berbeda. Karena ketika dia terbentuk, dia merekam medan magnetik yang berbeda di tempat dia terbentuk. Jadi yang ini, batuan yang ini dengan yang B ini, itu terbentuknya kan berbeda waktu. Jadi pola medan magnetnya bisa berbeda. Seperti itu. Batuan tertua. Nah, kalau kita bicara batuan yang, kalau kita bicara umur batuan ya, batuan yang termuda itu terletak di sini. Yang semakin dekat dengan daerah pemekaran, maka akan semakin muda. Jadi semakin dekat dengan pemekaran, maka akan semakin muda. Maka yang paling muda, batuan paling muda yang terbentuk paling terakhir ya, yang belum lama itu ya yang C. Jadi yang paling dekat sama dengan pemekaran. Dan tentu yang paling tua, yang paling jauh dari pemekaran, itu batuan A. Itu yang paling jauh. Maka 12 itu A jawabannya. Karena batuan yang tertua. Jadi kalau makin ke sini makin tua batuannya, makin ke sini makin ke kiri atau makin ke kanan. Makin menjauhi zona pemekaran. Seperti itu. Seperti itu adik-adik. Yaitu 11 dan 12 ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ya ditanyakan ya. Coba kita ke soal berikutnya ya. Ini masih di geologi, geomorfologi, dan penggunaan lahan. Nomor 13 dan 14. Langsung aja kita bahas ya. Pada gambar berikut ini penampang yang paling tepat menggambarkan arus konveksi mantel yang terbentuk di bawah suatu hotspot adalah hotspot ya. Ini merupakan merupakan suatu titik panas ya. Hotspot yang terbentuk akibat adanya suatu jalur panas magma yang dari mantel langsung menembus suatu lempeng samudra biasanya. Dan kita tahu ya kalau hotspot ini banyak kita temukan di daerah Hawaii. Hotspot ya. Hotspot. Geologi itu aja ya. Sambil coba kita lihat seperti apa volcanic hotspot ya atau hotspot ya. Nah ini coba kita lihat kita coba lihat simulasinya ya. Baru, Sensodyne dengan harga terjangkau, mulai dari 9 ribuan. If you want to see more, they will kill you. Get tickets now. They will kill you. Hawaii sits in the middle of the Pacific Ocean and nowhere near the Hawaii sits in the middle of the Pacific Ocean
and nowhere near the edge of a tectonic plate where volcanoes are usually found. So how did the island chain form with all of its volcanoes? The island chain is located over a hot spot fueled by a mantle plume of heated rock. Solid rock at the bottom of the Earth's mantle is heated by the planet's core. That hot rock slowly rises and pushes up the crust, forming a bulge. Under that bulge, some of the rock melts into magma. Magma makes its way to the surface through cracks in the crust. Once it's above ground, it's known as lava. Hawaiian volcanoes produce lava flows made of melted basalt, which is more liquid than lava produced by more explosive volcanoes like Mount St. Helens. Basaltic lava flows form volcanoes with gently sloping sides. A lake of liquid lava can sometimes be seen at the top of active volcanoes like Kilauea. Sometimes the magma can flow underground to the sides of the main vent and erupt out of cracks in the ground called fissures. When lava meets ocean, the island grows, but you may not want to get too close. That steam is hydrochloric acid laced with tiny shards of volcanic glass. The Pacific Plate is moving to the northwest, dragging the crust over the hotspot and creating islands as it goes. The hotspot itself might be moving too. The volcanoes on Ni'ihau and Kauai, the northwesternmost islands in the chain, are about 5 million years old. The Big Island of Hawaii is the youngest and started forming about 400,000 years ago. It's still changing and is home to 4 active volcanoes. Eventually, the Big Island will no longer be over the hotspot, and a new island will grow next to it. But maps won't need updating for a while. Lo'ihi won't break the ocean's surface for another 200,000 years, give or take. For Scientific American, I'm Kelsey Kennedy. Itulah hotspot ya, jadi memang kalau kita lihat area hotspot itu terbentuk ya akibat tadi ya suatu mantel plum, suatu batuan panas di bawah lapisan kerak yang mendorong ke atas dan membuat kerak itu pecah dan kemudian muncullah muncullah magma yang keluar ke permukaan bumi menembus kerak bumi dan akhirnya si magma itu memang bersifat lebih cair ya karena langsung berasal dari lapisan astenosfer. Hotspot di situ dan nanti di lapisan mantel tetap akan ada pergerakan-pergerakan sirkulasi. Sirkulasinya seperti apa? Sirkulasinya kan ini kan magmanya naik ke atas ya. Ke atas ya. Jadi kalau begini gerakannya ya tidak akan ketemu ya kalau begini ya. Kalau begini nggak akan ketemu ya. Ini begini ini ke sana nggak akan ketemu. Supaya si magma bisa naik ke atas kan harus ke atas semua ya. Maka yang tepat yang B ini. Karena ini kan ke atas semua ya, sehingga ini akan dorong ke atas, tidak akan nembus kerak samudra di sebelah sini. Kalau begini kan dia turun semua, nanti siapa yang akan dorong ke atas? Kan nggak ada. Tapi tepatnya yang B ini. Tuh 13. Oke, sekarang kita ke 14. Ini masih geologi, geomorfologi, ada agen erosi yang menghasilkan goresan dan alur paralel pada permukaan batuan. Agen erosi yang menghasilkan goresan dan alur paralel pada permukaan batuan, yang bisa menyebabkan permukaan batu itu tergores dan menyebabkan alur yang paralel, yang lurus sejajar seperti ini. Siapa yang bisa, apakah gletser, aliran air, angin, gelombang laut, gerakan massa, gitu ya. Yang mana kira-kira? Nah, sebenarnya yang paling memungkinkan menyebabkan goresan atau alur paralel
Lebih tepatnya, itu adalah angin. Kita punya contoh. Batuan yang digores oleh angin, diabrasi angin, dan itu menyebabkan bentuk goresan yang lurus ya. Kita punya Ventivac. Ventivac. Mitra berasal oleh angin ya. Nanti dia membentuk bentukan goresan yang lebih paralel ya. Lebih paralel, dia lebih lurus ya. Ini kalau kita lihat beberapa contoh dia, ini lurus banget nih. Paralel sekali. Ini Ventivac. Terus seperti ini ya. Ini lebih lurus Ventivac. Bisa menggambarkan gerakan dari anginnya dominannya kemana. Itu Ventivac. Dia memang goresan pada permukaan batuan nih yang sekarang kita temukan lebih lurus ya, membentuk alur ya, karena gerakan angin. Nih, nomor 14 ya, nanti adik-adik bisa lihat bentang alam eolian ya, karena tadi yang saya sebutkan tadi, ini salah satu bentuk dari bentang alam eolian. Bentang alam yang terbentuk karena pengaruh dari angin. Coba, eolian ya, geomorfologi, and forms. Mungkin coba kita lihat sedikit tentang seperti apa eolian ya. Ini Grand Canyon ya di Amerika Serikat itu contoh dari suatu bentang alam eolian. Oke, coba kita lihat sejenak ya bentang alam eolian ya. Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat pulsa dan paket data. Download dah. Masih pakai Camper? Ganti Stella Pocket. Wanginya lebih segar. Stella Pocket, tulis Stella wangi. During the period known as the Dust Bowl in the 1930s, the Great Plains of the United States were devastated by drought. Wind erosion loosened dry soil, resulting in huge dust storms. How did wind erosion result in such a devastating impact on the region's ecology and agriculture? Wind erosion is a natural process that detaches soil particles from one area of the land surface and transports it to another location where it is deposited. Air movement results in winds that are strong enough to transport particles of soil and sand. Wind erosion can move only small particles, so it is most prevalent in dry areas. In dry soils, there is less water to hold surface particles together. Deserts and drought areas are particularly affected by wind erosion. The impact can be especially severe when the soil is exposed by the removal of vegetation. Once set in motion, transported particles of sand and soil can worsen the effect of wind erosion. Deflation results from erosion of loose material, which can lower the land surface. Deflation results in a surface comprised only of coarse-grained fragments, called desert pavement. There are different types of wind erosion, distinguished by the way particles move. In suspension, the wind moves fine particles through the atmosphere parallel to the surface and into the atmosphere. The particles fall to Earth only when the wind subsides. Saltation occurs when small particles bounce along Earth's surface. The impact dislodges additional particles. With soil creep, larger soil and sand particles roll along the surface of the Earth's crust. Such wind erosion has resulted in a variety of landforms. As soil particles move, they abrade surfaces.
Friction between the soil particles and land surface results in abrasion, wearing down the surface. The strange-shaped sculptures we see in deserts are created by abrasion. The process of wind erosion involves detachment, transport, and deposition of soil particles. These particles are deposited when wind speed drops, resulting in sediment layers called aeolian deposits. A loess is an aeolian sediment that is formed by the accumulation of wind-blown silt. Sand dunes are the best-known type of aeolian depositional landforms. Dunes form when sand transported by wind accumulates, often around an obstacle such as a rock or tree. Although it is a natural process, wind erosion threatens agriculture around the world, particularly in dry regions. Dust storms diminish air quality and negatively impact health and the economy. Ini tadi eh, proses angin ya yang membentuk bentang alam eolian, ya eolian. Dan ada berbagai macam bentuk bentang alamnya. Nanti adik-adik silakan bisa buka-buka lagi tentang bentang alam eolian ya, seperti apa. Selain bentang alam eolian juga ada bentang alam struktural, vulkanik, bentang alam glasial, bentang alam pesisir, bentang alam delta, bentang alam fluvial, dan sebagainya. Oke, kita ke nomor berikutnya, nomor 15. Ini 15 ini terkait dengan kristal mineral. 15 ya. Batuan yang sebagian besar terdiri dari mineral, bla bla bla, memiliki ketahanan relatif yang paling tinggi pelapukan fisik. Nah, ada beberapa mineral nih ya, ada mineral kalsit, halit, gypsum, olivin, kuarsa. Sebenarnya kalau kita bicara berbagai macam jenis mineral, kalau kita bicara mineral ya adik-adik ya, ada mineral berjenis native element atau unsur tunggal, ada mineral fosfat, ada mineral halida, ada mineral sulfat, ada mineral karbonat, dan lain-lain. Ada oksida, hidroksida, ada mineral sulfida, banyak ya, fosfat udah, sulfat, karbonat, ada 8 ya. Nah, tapi juga ada mineral silikat. Di antara semua jenis mineral yang punya tingkat ketahanan tinggi, itu adalah silikat. Jadi kalau kita bagi mineral, antara mineral yang silikat dengan yang non-silikat, itu ketahanannya itu lebih besar dari silikat, lebih tinggi. Nah, kalau kalsit itu mineral karbonat, jelas non-silikat. Halit ini mineral halida, dia jelas non-silikat. Gypsum itu masuk ke sulfat ya. Kalsit itu kan CaCO3, maka dia karbonat. Halit itu NaCl, maka dia halida. Gypsum itu CaSO4 2,2O, maka dia adalah sulfat. Jelas dia non-silikat. Dibandingkan dengan olivin dan kuarsa. Olivin dan kuarsa ini silikat. Selain olivin, kuarsa juga ada plagioklas, kemudian ortoklas, biotip, dan sebagainya. Ini contoh mineral-mineral silikat. Dan dari semuanya, yang paling besar ketahanannya terhadap abrasi, terhadap pelapukan, itu kuarsa. Kuarsa paling tinggi dibandingkan yang lain. Kalau saya urutkan seperti ini adik-adik. Di dalam mineral silikat kita punya Bowen series. Bowen series. Jadi
Nanti dalam Bowen series akan ada yang namanya urutan-urutan pembentukan mineral. Seri reaksi Bowen. Nah, nanti isinya adalah mineral silikat. Coba kita cari yang nah nih. Ini mineral-mineral silikat semua. Kuarsa, muskovit, ortoklas, biotit, amfibol, piroksen, plagioklas. Nah, semakin ke bawah, itu akan makin besar ketahanannya. Makin kuat ketahanannya terhadap pelapukan. Maka yang paling tinggi ketahanan adalah kuarsa, yang paling rendah adalah olivin di mineral silikat. Tapi mineral silikat dibandingkan non-silikat, lebih besar mineral silikat kalau ketahanannya. Nah, di sini jelas kuarsa ya jawabannya. Oke, itu nomor 15. Oke, kita lanjut adik-adik. Masih ada 19 menit. Nah, ini untuk nomor 16 dan 17, kita perhatikan foto berikut. Ini menunjukkan Purcell seal. Nah, seal ya, seal itu apa namanya kalau adik-adik tahu tubuh-tubuh batuan beku ya. Ada seal, ada seal, lakolit, batolit, dan sebagainya ya. Seal, lakolit, batolit, atau lopolit. Itu tubuh-tubuh batuan beku. Baik. Nah, ini coba kita refresh lagi nih adik-adik ya. Tubuh batuan beku. Atau tubuh magma yang intrusif. Nah, ini kan nanti ada berbagai macam ya ini ya. Nah, ini lumayan kelihatan nih. Mana seal ya, seal dike ya. Pipe, seal ya, seal dike. Lakolit. Nah, ada stok, batolit, dike, lakolit. Kalau seal, dia itu intrusi magma yang sejajar dengan perlapisan batuan. Dan bagian atas dan bawah cenderung datar. Kalau lakolit itu sama, sejajar dengan pelapisan batuan, tapi bagian bawahnya datar, bagian atasnya dia melengkung seperti ini. Kalau dike, dia memotong perlapisan batuan. Itu ya, itu bentuk tubuh ya. Ini Purcell seal, ini sealnya. Sealnya. Dan kalau kita lihat di sini, Purcell seal tersusun dari batuan beku diorit dan menembus atau mengintrusi batu gamping dari zaman Prakambrium. Zona metamorfisme kontak ditunjukkan. Nah, jadi adik-adik ini kan dia ada batuan ya. Batuan bernama batu gamping nih. Ini tuh batu gamping. Batu gamping. Tadinya semua batu gamping. Semuanya. Tapi kemudian diintrusi sama magma. Diintrusi sama magma seal tadi. Diintrusi. Seret diintrusi. Nah, diintrusi. Akibatnya, karena ada panas magma, maka terjadilah metamorfisme. Daerah di sekitar sini termetamorfisme. Karena batuan di sini, batu gamping di sini kontak sama magma yang panas. Kontak dengan magma yang panas.
akibatnya termetamorfisme. Nah, batu gamping ini kalau termetamorfisme ya, batu gamping atau limestone, kalau termetamorfisme, dia akan berubah jadi marmer. Marmer tuh bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya marble. Atau hasil metamorfisme dari batu gamping. Dan jenis metamorfismenya, karena dia kontak dengan panas, magma yang panas, maka disebut metamorfisme kontak. Oke, coba kita lihat soalnya ya. 16. Batuan yang terbentuk pada zona metamorfisme kontak pada batu gamping. Nah, kalau batu gamping termetamorfisme berubah jadi marmer. Bahasa Inggrisnya marble. Dan itu membentuk batuan metamorf yang non-foliasi. Karena akibat panasnya, non-foliasi. Jadi kita nanti mengenal ada struktur metamorf, ada foliasi dan non-foliasi. Kalau marmer, kuarsit ini non-foliasi. Kalau sekis, gneis, filit itu berfoliasi. Nanti adik-adik silakan baca-baca lagi tentang batuan metamorf ya, tentang batuan beku, sedimen metamorf, atau petrologi dalam geologi. Nomor 16. Tujuh belas. Nah, tadi ada. Nah, ini kan magma ya. Ini kan magma yang merah ini magma. Kan tadi kan magma kan panas ya. Ketika mengintrusi dia membeku. Maka di sini ini batuan beku nih. Ini batuan beku. Ini yang termetamorfos jadi batuan metamorf ya. Bernama marmer. Ini marmer yang ini. Ini masih batu gamping. Masih limestone. Nah, yang ditanyakan adalah batuan bekunya. Diorit ini merupakan salah satu batuan beku. Seperti apa diorit? Nah, diorit itu sebenarnya merupakan batuan beku yang bertekstur kasar. Kenapa? Karena kalau kita bicara batuan beku ya, itu ada batuan beku intrusif, ada batuan beku hipabisal, ada batuan beku ekstrusif. Kalau batuan beku intrusif, itu batuan beku yang terbentuknya di bagian dalam kerak bumi atau batuan beku dalam. Dan akan bertekstur kasar karena membentuknya di dalam bumi. Dia punya waktu pembentukan mineral sehingga terbentuk mineral yang berukuran besar-besar atau kasar. Sementara yang ekstrusif atau luar, dia membekunya di permukaan bumi. Sehingga dia akan cepat pembekuannya, sehingga menyebabkan dia jadi tidak punya waktu untuk membentuk mineral. Akibatnya akan terbentuk batuan beku yang bermineral halus, bertekstur lebih halus, berukuran halus. Sementara ya kalau hipabisal, ini batuan beku gang atau korok atau antar yang teksturnya campuran kasar dengan halus. Nah, diorit merupakan contoh dari batuan beku yang intrusif. Jadi contoh intrusif itu adalah diorit, lalu ada granit, itu intrusif. Maka diorit itu bertekstur kasar.
Nah, kemudian ada struktur vesikuler. Apa itu? Struktur vesikuler itu struktur berlubang-lubang. Batuan bekunya berlubang-lubang. Itu vesikuler. Dan vesikuler akan terbentuk pada batuan beku yang ekstrusif. Kalau yang intrusif, itu akan kecil kemungkinan ada lubang-lubang. Maka diorit karena dia intrusif, maka dia akan non-vesikuler, tidak vesikuler. Karena vesikuler akan kita temukan di batuan beku yang ekstrusif atau batuan beku luar. Oke, 17C. Oke, itu adik-adik. Ya, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan ya. Oke, guys, kita lanjut. Kita masih punya sedikit waktu ya. Kita ke soal berikutnya. Nomor 18 sampai 20 ini kita menggunakan gambar ini. Ini pasti bisa dilihat ini dalam gambar. Ini laut, ini daratan ya. Ini daerah hulu, ini daerah hilir nih. Ini sungai ya. Sungai yang berkelok-kelok atau meandering. Nah, ini gambar berikut aliran sungai memasuki lautan. 4 lokasi, yaitu label A, ini lokasi A, ini lokasi B, lokasi C, dan lokasi D. Setiap lokasi memiliki garis penampang berlabel XY. Ini merupakan garis penampang, cross section. Jadi nanti kalau penampang itu ya dia bisa, ini ya, misalkan XY. Nanti sungainya itu bisa begini sungainya. Misalkan begini sungainya. Atau nanti misalkan antara X dan Y, bisa mungkin sungainya misalnya begini, misalkan ini sungainya, misalkan penampang sungainya. Coba kita lihat yang nomor, oh ini nomor berapa nih? Nomor 18 kayaknya, 18. Lokasi paling baik diwakili sama penampang ini adalah, sebentar, 18 ya. Harusnya ini nomor 18, 17. Ini udah soal nih, soal. Harusnya ini 18, 19, 20. Tapi udahlah, nggak apa ya. Harusnya 18, 19, 20 ya, kan begitu ya. Oke lah, nggak apa. Pokoknya kalau soal kita jawab ya. Lokasi paling baik diwakili oleh penampang ini adalah penampang ini ya. Kalau kita lihat antara penampangnya, ini cenderung ini ya, cenderung kiri sama kanan ini kan cenderung sama ya. Yang paling baik mewakili itu yang mana? Kasih yang mana? A, B, C, D. Ini kalau kita perhatikan rekan-rekan ya, ini ada daerah meandering yang yang ke sini ya, ke sini kan, ke sini ini kan belok lagi ya, belok. Di daerah meandering seperti ini ya, yang C, itu kalau kita gambarkan penampangnya, yang C, XY, itu nanti penampangnya
dia bakal seperti ini. Dia bakal seperti ini. Kenapa? Karena ini kan belokan ya, dia belok ya, belok. Maka daerah yang ini akan digerus ya. Ini daerah dekat Y akan mengalami gerusan, akan mengalami abrasi yang tertinggi. Sementara di daerah dalam, dalam belokan, kalau misalnya digambarkan ya, ini meandernya kan, ini kan arah aliran nih. Ini kan XY ya. Maka nanti daerah yang di warna kuning ini akan terkena abrasi yang terbesar. Akan jadi daerah abrasi. Abrasi. Tapi yang di sini, yang di dalam, akan jadi daerah yang tersedimentasi. Makanya nanti di sekitar X itu akan lebih dangkal karena ada pengendapan. Sementara di daerah Y yang di luar sini itu akan curam karena ada abrasi terus-menerus. Jadi kalau misalkan penampang sungainya itu begini ya, antara X sama Y itu sama-sama seragam begini ya, maka ya jauh dari belokan, bukan di daerah-daerah belokan. Kalau kita cek antara A, B, C, dan D, yang bukan daerah belokan itu yang A ya. Ini kan dia bukan daerah belokan nih. Masih sungai yang cenderung lurus ya. Maka lebih mungkin penampang sungainya seperti ini. Maka jawaban dapat adalah lokasi yang A, yang mewakili penampang sungai seperti itu. Kayak untuk nomor ini itu ya. Kita selesaikan ya, dua lagi soal lagi ya. Ini berkaitan. Morfologi sungai yang berkelok-kelok tajam dan terdapat titik A, B, C, D sering disebut sebagai morfologi sungai berkelok-kelok tajam seperti ini ya. Belok-belok begini. Ini adalah akibat dari sungai mencari jalan terbaik untuk bisa lewat. Dan itu merupakan fenomena yang disebut dengan meandering atau berkelok-keloknya sungai. Itulah meandering ya. Kalau sungai U, sungai V itu penampang sungai ya. Jadi kalau penampang sungai begini ini adalah sungai U. Ini penampang sungainya. Kalau penampang sungai V ya begini. Itu penampang sungai. Kalau sungai teranyam atau braided river, seperti ini. Coba kita cari sungai, gambar sungai teranyam atau braided. Dia banyak apa banyak pengendapan sehingga nanti seperti teranyam. Ini sungai teranyam. Karena banyak pengendapan-pengendapan, banyak barbar di sini, maka jadi seperti teranyam seperti ini. Ini braided river atau braided stream. Jelas bukan ya, bukan jawabannya. Nah, kalau anastomosing, yang ada pilihan ada anastomosing ya. Coba kita cari gambarnya. Ya, river ya. Ini merupakan jenis sungai ya, jenis sungai yang nanti kalau kita lihat seperti apa anastomosing ya. Nah, kalau anastomosing,
composed of two or more interconnected channel that enclose floodplains. Jadi kalau anastomosing itu mirip dengan braided ya, braided. Cuma kalau anastomosing dia cuma, nih, koneksinya cuma 1, 2, jadi sedikit koneksinya. Tapi kalau braided stream, dia banyak nih koneksinya nih. Konek ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini braided stream. Ini braided. Jadi banyak koneksi. Tapi kalau anastomosing, dia cuma sedikit koneksinya nih. Nggak rame lah gitu ya. Kalau anastomosing dia nggak rame. Seperti itu. Nah itu ya bedanya. Jadi berkelok-keloknya sungai itu Mandarin. Nomor, bisa nomor 20 ya harusnya ya. Lingkungan pengendapan yang terletak di ujung sungai, tempat sungai tersebut masuk ke laut sering disebut dengan lingkungan pengendapan di ujung sungai, tempat sungai masuk ke laut. Di sini ya, ini daerah muara sungai atau hilir sungai. Nah, itu disebut apa? Dataran banjir, anak sungai, daerah sungai, delta, speed. Dataran banjir itu nggak mungkin, karena dataran banjir merupakan area di sekitar sungai ya, di sekitar sungai yang nanti apa namanya kalau misalnya dalam kondisi debit sungai lagi besar itu akan semakin akan banjir ya kalau misalkan dia debit air lagi besar. Tapi kalau debit air lagi kecil maka dia akan kering. Itu dataran banjir. Dataran banjir. Sekarang kita cari yang lain ya. Ada dataran banjir. Kalau anak sungai nggak mungkin ya, karena ini kan anak sungai kan, anak sungai kan jadi satu ya. Nah ini anak-anak sungai ya, pasti bukan ya. Kalau semua ini adalah das, daerah air sungai, itu das. Nah kalau speed, kita coba cari gambarnya. Speed itu di pesisir ya. Maaf agak sedikit lemot di sini karena sinyal. Speed pesisir aja itu. Saya cari gambarnya. Nah nih, tsunami tergenang saat debit air sungai tinggi. Kalau debit air sungai lagi rendah, dia tidak tergenang. Dan isinya berupa daerah dataran yang rendah dan tersusun dari sedimen-sedimen lempung, lano, pasir. Ini sedikit lihat gambar ya. Ini dataran banjir. Ini dataran banjir ya. Kalau kondisi sungai lagi normal ya begini ya, normal. Tapi kalau kondisi sungainya debit air lagi tinggi, ini kebanjiran. Ini floodplain. Yang ini floodplain. Dataran banjir. Masih bagian dari badan sungai. Kayak itu ya. Floodplain. Dataran banjir. Nah, kalau speed, bentuk lahan pengendapan sedimen berupa gosong pasir atau kerikil memanjang terhubung ke daratan di satu sisi ujung dan meluas ke perairan terbuka. Jadi kalau speed, dia akan memanjang ya.
Dia gosong pasir memanjang, terhubung ke daratan. Oke, ini paling kelihatan mana? Speed. Speed, dan ini speed. Nah, speed ya. Beberapa gambar speed di sini. Ini paling kelihatan nih, speed tadi. Speed. Mana nih? Ada gambar mereka ini speed. Ini kan daerah muara ya, pesisir ya. Karena ada longsor current, ada gerakan gelombang yang membawa endapan ya ke sini, maka terendapan seperti ini. Speed. Nah, kalau di soal tadi, kan jelas ya bahwa ini adalah delta ya. Delta, bukan speed. Maka jawabannya adalah delta. Oke, itu ya adik-adik untuk soal OSK Geografi 2025 nomor 1 sampai 20 ya. Bagian iklim dan perubahan iklim serta bagian geologi dan geomorfologi. Oke, mungkin itu adik ya. Untuk kesempatan kali ini, mungkin